Dunia Hollywood pernah heboh pada tahun 1984 dengan kehadiran film berjudul Dune. Seakan ingin mengulangi kehebohan tersebut, perusahaan produksi kenamaan Hollywood Legendary Pictures meremake ulang film Dune di tahun 2021, namun tentunya dengan sentuhan teknologi modern. Film garapan sutradara Denis Villeneuve ini ternyata benar-benar berhasil mengulang kehebohan yang pernah didapatkan oleh film Dune versi tahun 1984. Pasalnya film ini berhasil menyajikan alur cerita yang menarik dan aksi menegangkan yang epik. Tak heran film ini berhasil mendapatkan rating 8,2 di situs IMDb. Angka ini lebih baik dari Dune versi sebelumnya, di mana versi sebelumnya hanya mendapatkan rating 6,4. Namun tak hanya menarik untuk disaksikan, film ini juga berhasil memberikan beberapa pelajaran penting yang tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap film ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan film ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton film ini terlebih dahulu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menolak untuk memimpin. Berbicara film Dune tentunya tidak jauh dari yang namanya kerajaan. Salah satu kerajaan yang terdapat dalam film ini dipimpin oleh seorang pria bernama Leto Atreides. Leto sendiri memiliki seorang anak laki-laki yang kelak tentunya akan mewarisi kerajaannya. Anak laki-laki tersebut bernama Paul Atreides. Di salah satu adegan yang diperlihatkan, ketika Paul dan Leto sedang berbincang-bincang, mereka berdua sempat membahas tentang masa depan dari kerajaan mereka. Di momen ini Leto sempat mengungkapkan harapannya jika kelak ia berharap putranya bisa meneruskan kerajaan mereka dan membawa ke arah yang lebih baik. Namun menariknya, jika di luar sana ada pangeran yang rela membunuh ayahnya untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan, Paul justru terkesan menolak jabatan tersebut. Bahkan Paul merasa ragu dengan kemampuannya untuk mempertahankan kerajaan mereka. Paul tidak haus dengan kekuasaan, Paul tidak gila akan jabatan, Paul tidak berambisi dengan kerajaan. Keraguan Paul terhadap kemampuan diri memang bukan sesuatu yang bisa dijadikan teladan. Namun dari keraguan Paul ini secara tidak langsung mengungkapkan sifat teladan Paul yang tahu diri dan tahu posisi. Sifat seperti inilah yang harus pemimpin miliki. Pemimpin yang baik tak pernah merasa layak dengan jabatan yang dititipi, apalagi sampai meminta dan membeli suara di sana dan di sini. Karena ia tahu diri, makanya jabatan tersebut layak ia sandangi. Dan dengan tahu diri, ia tak pernah lupa pada siapa yang memberi. Negara yang bersistem demonstrasi tentunya rakyat yang menjadi sosok kunci. Jangan lupakan rakyat ketika jabatan sudah dimiliki, karena sebelum kekuasaan diduduki, suara rakyatlah yang dicari-cari. Cara terbaik untuk belajar dari kesalahan adalah dengan mengakuinya. Sebagai raja, Leto Atreides tentunya memiliki para menteri-menteri yang membantunya. Salah satu menteri yang paling berpengaruh di sebuah kerajaan adalah Menteri Keamanan. Tufi Hawat adalah sosok yang menjabati jabatan tersebut dan bisa dikatakan ia menjalankan perannya dengan cukup baik. Namun di satu momen dalam film, ketika anggota kerajaan Leto Atreides baru menginjakkan kakinya di sebuah gurun untuk mengelola gurun tersebut, mereka dikejutkan oleh kejadian di mana ketika Paul sedang di kamar, ia dimata-matai dan hendak dibunuh oleh sebuah drone robot berbentuk nyamuk. Paul pun hampir saja berhasil dicelakakan oleh drone itu. Namun berkat latihannya, Paul akhirnya bisa mengatasi drone tersebut. Namun permasalahan ini tentunya tidak selesai begitu saja. Leto Atreides merasa geram atas kejadian ini. Tufi Hawat pun yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan di tempat itu merasa malu dengan terjadinya peristiwa ini. Ia menganggap dirinya telah gagal menjalankan tugas dan kewajiban. Tufi pun mengajukan permintaan pengunduran diri karena kejadian tersebut. Tufi beranggapan bahwa mengakui kesalahan adalah suatu kehormatan. Tufi tahu persis bahwa cara terbaik belajar dari sebuah kesalahan adalah dengan mengakuinya. Tufi tak mencoba menyalahkan, Tufi tak ingin memojokkan, dan Tufi tak suka menyudutkan. Berbeda dengan pemimpin negeri di atas awan, ketika dihadapkan sebuah permasalahan, maka kambing hitam yang menjadi sasaran. Ketika halangan menjadi rintangan, maka pihak lain yang disudutkan, sering mencuci tangan terhadap kekotoran yang mereka kerjakan. Alangkah tidak layaknya orang demikian dijadikan pimpinan. Namun tak ada yang bisa rakyat negeri di atas awan lakukan. Konon katanya jabatan sekarang menjadi bahan lelangan. Siapa yang bisa memberikan bayaran, maka mereka yang diberikan kekuasaan. Jangan menuruti sangkaan, mungkin saja kebenarannya di luar dugaan.
Salah satu karakter yang ada di film Dune bernama Stilgar. Stilgar sendiri merupakan salah satu pimpinan kaum padang pasir yang menduduki planet bernama Arrakis. Di salah satu adegan yang diperlihatkan ketika Leto Atreides pertama kali tiba di planet Arrakis, Leto mengundang kaum Arrakis untuk diajak bekerja sama mengelola padang pasir tersebut. Pertemuan ini berlangsung di markas kerajaan Leto. Kaum Arrakis sendiri saat itu diwakili oleh Stilgar. Ketika Stilgar tiba di markas mereka, Stilgar sempat sedikit membuat keributan. Pasalnya ia bersikeras tidak mau melepaskan senjatanya ketika mau berhadapan dengan Leto. Namun Leto yang memang berpikiran bijak menginstruksikan kepada para penjaga untuk membolehkan Stilgar membawa senjatanya masuk, karena Leto diberitahu oleh salah satu tangan kanannya bahwa kaum Arrakis menganggap senjata mereka itu merupakan benda suci. Ketika mereka berjumpa, tak disangka Stilgar langsung meludah ke hadapan Leto. Pasukan Leto yang merasa Stilgar telah kurang ajar hampir saja memukul Stilgar. Namun saat itu, Duncan yang merupakan salah satu tentara mata-mata kerajaan yang memang tahu seluk-beluk kaum Arrakis menahan. Ia mengungkapkan bahwa meludah itu merupakan simbol sebuah penyambutan. Dari hal ini tentunya bisa diambil pelajaran untuk tidak terlalu cepat memberikan penilaian. Jangan suka mengambil kesimpulan tanpa adanya kejelasan. Kulit luar saja tidak bisa dijadikan penilaian. Bisa jadi kebenaran di dalamnya berada di atas kesempurnaan. Prasangka sering menyebabkan perselisihan. Oleh karena demikian, sangkaan harus dihindarkan. Karena biasanya sangkaan dihadirkan oleh setan dengan tujuan menciptakan permusuhan. Masalah bukan hanya untuk dipecahkan, tapi juga untuk dirasakan. Salah satu kejadian yang paling memilukan dari film ini adalah ketika markas kerajaan Leto di planet Arrakis diserang secara tiba-tiba dan membabi buta di saat yang tak disangka-sangka, yang menyebabkan banyak nyawa melayang dan banyak kehidupan berakhir menyedihkan. Salah dua orang yang selamat dari peristiwa itu adalah Paul dan ibunya. Pasalnya mereka berhasil membajak pesawat musuh ketika mereka hendak dibawa oleh musuh tersebut ke suatu tempat untuk dibunuh. Namun berhasil membajak pesawat itu bukan berarti mereka sudah aman dari pihak musuh. Pasalnya mereka tetap dikejar dan dilacak oleh musuh lainnya hingga mereka berhasil ditemukan. Kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan hingga mengarahkan mereka memasuki badai padang pasir yang sangat menakutkan. Di tengah ketakutan tersebut, Paul yang sedang menerbangkan pesawat terlihat panik karena memang Paul belum pernah berpengalaman seperti itu sebelumnya. Suasana pun semakin menegangkan ketika pesawat mereka sedikit demi sedikit rusak karena hantaman badai. Di tengah suasana yang penuh kepanikan tersebut, Paul kemudian seakan mendapatkan ilham dan Paul mendengar kata-kata bahwa permasalahan bukan hanya sesuatu untuk dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dirasakan. Kita harus belajar mengikuti arus permasalahan. Kita mesti mampu beradaptasi dengan persoalan. Setelah mendengar kata-kata barusan, Paul yang sudah mulai tenang langsung mempraktikannya dengan melepaskan kendali pesawat tersebut dan membiarkan pesawat itu terbawa oleh arus angin. Akhirnya pesawat mereka berhasil mendarat. Paul dan ibunya pun akhirnya selamat. Permasalahan bisa mendewasakan, permasalahan mampu mematangkan, dan permasalahan boleh jadi menguatkan. Kehidupan merupakan kumpulan dari permasalahan. Permasalahan bisa mengalahkan, tetapi juga bisa dikalahkan. Tergantung respon yang kita berikan. Namun jangan hanya memandang permasalahan hanya sebagai sesuatu untuk dikalahkan, karena perkembangan hanya bisa didapatkan dari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan hanya bisa dirasakan melalui permasalahan. Ketika permasalahan sedang di hadapan, gunakan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mimpi adalah penghasil kisah yang bagus, tapi semua hal penting terjadi ketika kita bangun. Salah satu karakter tangguh di film Dune bernama Duncan. Duncan sendiri merupakan seorang tentara elit kerajaan Leto Atreides. Duncan mampu bertarung dengan tangan kosong, mampu melakukan kombat di udara dan bisa menyusup kemanapun. Duncan sendiri memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik dengan Paul Atreides. Pasalnya Paul sering diajarkan cara bertarung oleh Duncan dan Duncan juga mampu melindungi Paul layaknya seorang kakak. Di salah satu adegan film yang diperlihatkan ketika Duncan baru selesai latihan, Paul pun menghampirinya. Paul mengatakan bahwasanya ia ingin mengikuti Duncan untuk sama-sama menyusup ke dalam kaum Arrakis. Lantas Duncan langsung menolaknya karena dinilai terlalu berbahaya bagi keselamatan Paul. Namun Paul tetap bersikeras agar Duncan mau mengajaknya, karena di dalam mimpi Paul melihat Duncan mati ketika berada di sana. Duncan tentunya berterima kasih atas perhatian Paul. Namun di momen ini Duncan berkata, Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. Duncan berkeyakinan ia bisa selamat karena Duncan menilai mimpi tak bisa menentukan dan tak bisa memastikan. Benar kata Duncan, mempunyai mimpi memang penting, namun hal penting hanya bisa diwujudkan di kehidupan nyata. Semua yang kita mimpikan hanya menjadi khayalan jika tak ada kemauan untuk mewujudkan. Setiap pribadi mempunyai mimpi, namun ketika mimpi datang menghampiri, kita bisa melanjutkan bermimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut menjadi asli.
Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari film Dune. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.